Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Usai Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka, kini Roy Suryo dan kawan-kawan dicekal ke luar negeri dan dikenai wajib lapor setiap hari Kamis. Dari 8 tersangka ini, Polda Metro Jaya membagi dalam 2 klaster, yaitu klaster pertama terdiri dari Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rizwan Hasiholan, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Para tersangka dicegah ke luar negeri selama proses hukum berlangsung. Kepolisian menilai pencekalan diperlukan untuk mencegah potensi penghindaran hukum dan memastikan seluruh tersangka tetap berada dalam yurisdiksi penyidik. Tepatkah pencekalan ini dilakukan penyidik Polda Metro Jaya? Sementara di lain pihak, para tersangka telah mempersiapkan saksi ahli dan pengajuan gelar perkara khusus yang juga disetujui Polda Metro Jaya. Pemirsa, Polda Metro Jaya resmi mencekal Roy Suryo CS dan mewajibkan mereka untuk melapor setiap hari Kamis. Pertanyaannya kemudian, apakah langkah ini sudah tepat yang dilakukan oleh penyidik? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Arianto Sutadi yang merupakan penasehat ahli dari Kapolri. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Pak Arianto. Dan di sebelahnya pemirsa langsung saja kami menyapa sudah ada Bang Ade Darmawan yang merupakan perwakilan dari kubu pelapor. Selamat malam, Pak Ade. Malam, Mbak Windy. Assalamulamaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Dan di sebelahnya langsung saja kita sapa Heri Firmansyah selaku pengamat hukum pidana. Selamat malam, Bang Heri. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kami juga akan menyapa yang sudah terhubung bersama kami, pengacara Roy Suryo CS, Profesor Denny Indrayana. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Denny. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Denny, langsung saja kami ingin menanyakan kepada Anda bagaimana perkembangan terbaru dengan adanya pencekalan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Prof. Ya, kalau pendekatannya pidana memang begitu ya, tidak sulit untuk memahami logika jalannya proses hukum pidana. Dan ujungnya kalau kemudian diprediksi itu ya bebas atau masuk penjara, kan begitu. Karena itu salah satu yang menjadi pemikiran saya untuk masuk ke wilayah kasus ini, meskipun tentu kita memahami perspektif pidana itu tidak bisa dihindarkan, sebenarnya saya memberikan tawaran yang lain begitu. Karena pidana itu kan sebenarnya upaya hukum yang sebaiknya tidak dijadikan murah ya, sedikit dilaksanakan begitu. Terutama kalau terkait dengan kasus yang punya nuansa politis, nuansa terkait dengan pendapat, nuansa yang tidak jarang sebenarnya bisa diselesaikan melalui proses-proses non pidana. Yang saya pandang itu terjadi terkait dengan masalah dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya memberikan perspektif pendekatan hukum tata negara yang selama ini saya geluti. Kenapa demikian? Karena bagi saya sebenarnya terbuka luas peluang untuk menyelesaikan kasus ini tanpa harus mengorbankan wacana publik terlalu lama, tanpa harus memenjarakan anak bangsa begitu. Sudah terlalu banyak perkara ya. Sejak tahun 2022 ada gugatan perdata di Jakarta, di Sleman, Yogyakarta, di Surakarta, di KPI terakhir-terakhir ini. Sekarang kemudian pentersangkaan, sudah ada yang masuk penjara. Ini terlalu lama, dan kalau pendekatannya sebenarnya lebih ke arah non litigasi, pendekatannya lebih ke arah
menyelesaikan dengan menunjukkan ijazah aslinya. Salah satu yang paling Baik. penting dari perkara ini adalah bagaimana sebenarnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, diverifikasi, ada mediator yang menilai itu, dan kemudian kita sama-sama bisa menuntaskan persoalan yang sudah terlalu lama menarik energi bangsa ini ke hal yang seharusnya bisa kita tuntaskan tidak bertahun-tahun. Pak Arsul Sani misalnya dengan mudah menunjukkan ijazah S3-nya dan tidak mengambil langkah hukum pidana, saya merasa itu langkah yang lebih bijak, langkah yang lebih negarawan ketimbang kemudian membawa kasus ini ke ranah pidana yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah juga dan justru membuat orang makin bertanya-tanya kenapa Pak Jokowi menyembunyikan keaslian ijazahnya begitu. Tapi Jadi Prof. menurut Denny, saya sih jangan hanya mendekati dari hukum pidana saja karena itu sangat mekanik akhirnya. Meskipun tentu tidak bisa dinafikan, itu salah satu cara menyelesaikan masalah. Ya, Prof. Denny, tapi bagaimana tanggapan dari klien Anda khususnya dengan adanya pencekalan ini? Kita ketahui bersama bahwa ada beberapa yang juga baru tiba dari luar negeri, Prof. Iya, yang saya pahami ke Pak Roy Suryo misalnya ke Sydney itu kaitannya dengan beberapa agenda. Salah satunya mengecek misalnya masalah pendidikan dari Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan tentu saja kemudian kalau itu dianggap berkaitan dengan pencekalan tadi, ya itu hak dari penyidik ya. Kita tidak bisa kemudian menafikan itu salah satu opsi yang dimiliki dalam proses penyidikan. Tetapi seperti saya bilang tadi, kalau tanggapan Pak Roy Suryo kan sudah disebarkan ya, beliau pada dasarnya memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah, tetapi pada sisi yang sama beliau juga ingin menunjukkan kesiapan beliau untuk berjuang terus, melihat esensi dari perjuangan ini bahwa memang ada kepentingan publik untuk mengetahui bukan hanya masalah Gibran yang ijazahnya sempat dicek di Sydney, tapi yang lebih awal misalnya tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Jadi Prof. Dengan tetap menghormati proses hukumnya, sebenarnya kita ingin esensi masalah bagaimana keaslian ijazah itu yang harusnya dikedepankan. Dan lagi-lagi pertanyaan paling misterius dari persoalan ini adalah kenapa Pak Jokowi tidak dengan legowo saja menunjukkan keaslian ijazahnya. Baik, Bang Ade. Mungkin bisa langsung ditanggapi dengan adanya pernyataan yang tadi kita sama-sama sudah dengarkan dan juga yang terbaru adalah keputusan dari Polda Metro Jaya yang melakukan pencekalan, Bang Ade. Jadi saya sepaham dengan Bang Denny bahwa ada motif politik. Motif politik itu ya lahir daripada Roy Suryo CS sebenarnya, ya kan, bukan lahir dari Pak Joko Widodo Presiden ke-7 karena dia sudah landing ya. Nah, terus yang kedua adalah terkait dilakukannya pencekalan. Pencekalan ini kan adalah bagian upaya paksa. Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tahapan-tahapan yang memang seharusnya dilakukan. Gitu, pencekalan, kemudian nanti setelah pencekalan tentu ya besar keinginan kita, antusias kita bahwa itu bisa dilakukan penahanan, itu tahapan semua. Terus yang kemudian yang saya mau tanggapi kepada Bang Denny karena ini mungkin kurang tidak di Indonesia ya, jadi tidak melihat langsung bagaimana pada saat Mabes Polri ya mengadakan konferensi pers. Kemudian digelar tuh, dia punya ijazah. Ijazahnya itu ada di belakang layar besar, monitor besar. Saya ingat pada saat itu dilakukan penyampaian bahwa telah dilakukan fuslab. Kemudian ditampilkan besar sekali dan TV One juga punya kan itu, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan mau tunjukkan saja, saya sampaikan kepada Bang Denny sekali lagi gitu, Bang Denny. Ini bukan mau ditunjukkan ke publik. Karena kalau mau ditunjukkan ke publik, sudah ditunjukkan. Ya itu loh bentuk ijazahnya, ada tanda tangannya, profesornya jelas, siapa namanya, bisa dicek melalui websitenya UGM. Yang diinginkan Roy Suryo mengatasnamakan publik
Maksud dan keinginan dia itu adalah, mana ijazahmu wahai Presiden Joko Widodo, berikan kepada saya cek apakah ini asli atau tidak, palsu. Itu yang ada di otak dia, sehingga itu yang digulirkan terus, diorkestrasi. Dan ingat, sekali lagi saya sampaikan sama Bang Denny, ini Februari 2020 Bang Denny, sudah diorkestrasi. Dan ingat, yang memposting pertama Februari itu adalah tweetan dari Twitter Pak Roy Suryo sendiri. Berarti dia udah pegang barang itu. Dia udah tahu bahwa ada ijazah ini. Dia teliti, kemudian dia sampaikan, diorkestrasi, diolah. Saya akui seorang Roy Suryo ini jagoan, paling jago manajemen isu, memanage hoax yang luar biasa. Ini produksi hoax kalau menurut saya. Kenapa? Karena selalu digaungkan dia adalah sebagai seorang pejuang. Pejuang apa? Pejuang fitnah. Fitnah. Nggak bisa dong. Kita fair melihat kasus ini. Ini murni adalah pelanggaran hukum. Baik, pasal-pasal itu pula yang telah diajukan sehingga Roy Suryo CS pun menjadi tersangka. Boleh saya komentari, Mbak? Betul. Boleh, silakan Prof, singkat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ini, Mbak, Bapak-bapak, pemirsa semua, paham bagaimana seseorang itu mengalami kriminalisasi ya. Saya hampir 11 tahun, Mbak, jadi tersangka. Jadi kalau pendekatannya sebagaimana yang disampaikan Bung Ade tadi, setelah pencekalan, penahanan, pemenjaraan, ya itulah mekanis dan prosedur hukum pidana yang tidak jarang digunakan sebagai bagian untuk pembungkaman, intimidasi, kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Apakah itu benar kriminalisasi atau tidak? Ya, kalau saya pribadi berpengalaman dan tahu apa karakter-karakternya. Salah satunya kalau kita berhadapan-hadapan dengan pemegang kekuasaan. Salah satunya ketika prosesnya itu menjadi aneh gitu. Ditunjukkan di hadapan publik oleh polisi, pertanyaannya siapa yang bisa menjamin itu ijazah aslinya? Itu mesti sebentar. Kalau ditunjukkan itu sebagaimana Pak Arsul menunjukkan, ini loh ijazahnya. Ini loh, itu yang belum pernah, fisik ijazahnya itu belum pernah ditunjukkan. Sampai sekarang. Pak Asrul tidak minta difoto loh Bang. Sebentar Bang. Pak Asrul tidak minta difoto. Waktu Pak Ade bicara, saya diam mendengarkan. Boleh saya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan supaya kita tidak saling bertabrakan. Monggo, silakan. Jadi, ketika kita meminta tunjukkan ijazahnya, ya tunjukkan. Tidak kemudian yang ditampilkan di belakang dalam bentuk layar itu belum menunjukkan ijazah aslinya. Satu. Kemudian kenapa kita kecewa, saya kecewa sebagai rakyat, selalu disampaikan ini kalau disampaikan ke Roy Suryo maka itu kemudian pasti dibantah. Saya dan banyak di antara kami merasa Pak Jokowi itu menunjukkan bukan semata-mata kepada Roy Suryo, kepada kita semua yang memang ingin melihat mana sih ijazah aslinya Pak Jokowi. Bahwasanya secara teknis Pak Arsul Sani menunjukkan mungkin cuma sebentar dan seterusnya, ya itu teknisnya saja, tapi beliau menunjukkan begitu. Kenapa tidak ditunjukkan lama? Karena khawatir diedit dan seterusnya, yang menurut saya itu wajar. Tapi poinnya adalah coba bandingkan bagaimana, ini paling mudah ini untuk melihat, paling sederhana. Bagaimana Pak Arsul Sani, 2 poin saja, dengan tenang menunjukkan ijazahnya, dengan tenang menunjukkan kronologis S3-nya. Itu yang pertama. Pak Jokowi tidak. Yang kedua, mengambil sikap untuk tidak mempidanakan pelapornya, mengambil sikap untuk tidak membawa ke ranah pemenjaraan orang-orang yang menyoalkan S3-nya, dan menghormati itu sebagai bagian dari resiko sebagai pejabat publik yang dikritisi oleh pihak-pihak yang ingin mempertanyakan kehasilan ijazahnya. Dua ini saja sudah menunjukkan bagi saya memang Pak Jokowi agak problematik
etik karakter negarawannya. Tapi saya Baik. melihat itu sudah terlalu lama. Seorang negarawan tidak akan Baik. memberikan nasib bangsa ini kepada anaknya Prof. yang Denny. secara etikabilitas dan intelektualitas memang tidak layak Habis sesi. untuk menjadi Prof. wakil Denny, presiden. baik, Memang dari ditahan sisi dulu, saya Prof. Denny. Pak Jokowi agak dipertanyakan kenegarawanannya. Baik, Maaf. ditahan dulu, Prof. Denny. Kita juga akan menggarisbawahi yang saat ini menjadi perkara yang saat ini pun menjadi fokus dari kita adalah pencekalan yang Betul. diberikan kepada Roy Suryo CS. Apakah penyidik sudah tepat melakukan hal ini, Mas Heri? Pak Arianto, nanti kami tanyakan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali. Kembali bersama kami, Pak Arianto. Kami ingin menanyakan, apakah keputusan dari penyidik untuk memberikan pencekalan ini Anda anggap sudah tepat, Pak? Kalau saya sendiri menganggapnya sangat tepat. Karena saya lihat ya, polisi itu sekarang dalam menghadapi kasus ijazah palsu itu, dia menghadapi 3 tugas sekaligus. Iya. Polisi itu tugasnya adalah menjaga Kamtipmas, kemudian melayani hak orang, dan kemudian menegakkan hukum. Dari aspek menjaga Kamtipmas, ini isu ijazah ini kan menimbulkan keterbelahan. Keterbelahan antara yang benci dengan Jokowi dengan yang pro. Keterbelahan antara orang yang percaya dengan itu ijazah palsu, ini ijazah asli. Sudah berapa tahun keterbelahan itu? Makin lama makin parah keterbelahan itu. Dan sekarang dengan adanya diproses secara hukum ini, sudah hampir mengerucut kan ini ya, sudah ada tersangkanya, tinggal ngirim ke jaksa. Itu kan minimal akan menghentikan keterbelahan itu. Itu dari sudut Kamtipmas. Kalau dari penegakan hukum ya, polisi dalam hal ini ada menangani 2 LP. LP yang diajukan oleh pihaknya Pak Roy Suryo dan LP yang diajukan oleh pihaknya Pelapor. Pak Jokowi. Ya. Yang dua-duanya melaporkan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu kalau dari ini. Sementara kalau dari ini Pak Jokowi merasa tersinggung dan merasa difitnah karena dituduh menggunakan ijazah palsu. Sekarang sudah pakai penyidikan kan gitu kan. Ya itu sudah Sudah ada pencekalan. yang terakhir untuk perlindungan hak. Dalam hal ini ya kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dari pihaknya Pak Jokowi kan harus tahan gitu. Tapi penyidik kan tidak mau ikut-ikutan maunya satu pihak. Penyidik menggunakan haknya bisa kalau mau menahan, tapi waktu itu tidak menahan. Dia untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak kriminalisasi, tetapi sekedar untuk melaksanakan hukum. Dan kemudian kalau penahanan itu adalah kan kemauan subjektif daripada penyidik ya. Dalam hal ini posisi mereka kan sudah berkas sudah hampir selesai. Kalau mereka melarikan diri kok kemungkinan kecil ya. Bangsa kayak Pak Roy, Bu Tiva itu kan mau lari kemana ke kolong meja pun orang tahu kan itu nggak akan mungkin lari gitu kan. Mengulangi perbuatan ya sudah nggak mungkin, udah kebanyakan perbuatannya gitu. Terus menghilangkan barang bukti sudah ada 700. Buat apa lagi polisi menahan? Kalau mulai menahan malah rugi karena apa? Begitu nanti ditahan ternyata kasusnya yang diperkirakan ini sebulan selesai, ternyata berlarut seperti yang dulu itu kan sampai dari April sampai sekarang 7 bulan itu kan kan rugi kalau menahan. Makanya itu dalam rangka tidak menahan itu ada 2 tadi, melindungi hak-hak mereka praduga tak bersalah, tapi juga melindungi Pak Jokowi juga, prosesnya itu tetap berjalan. Jadi menurut saya itu ya sangat tepat, kira-kira gitulah. Baik. Mas Heri, apakah seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lantas dilakukan pencekalan, ini ada indikasi bahwa tersangka tersebut ingin berupaya untuk kabur dari proses hukum? Iya, kalau nuansa kebatinan penyidik saya nggak tahu ya. Tapi begini, bahwa apakah ini kemudian bagian dari upaya paksa sehingga dia punya tujuan sampai ke arah sana dan mungkin pandangannya bisa berkaitan dengan syarat subjektif atau objektif penahanan tadi karena dicekal terlebih dahulu. Maka kalau kita melihat dari beberapa pendekatan berkaitan dengan contoh dari upaya paksa itu kan penggeledahan misalnya, penyitaan surat, penangkapan, penahanan, kan begitu. Tidak ada kata pencekalan di sana. Tapi kalau kita mencoba mencari definisi dari apa itu upaya paksa, itu kan adalah suatu tindakan penyidik untuk membatasi hak asasi seseorang yang dilakukan dalam tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan. Nah, kalau ini yang dimaksudkan kemudian ada rangkaian menuju ke sana, karena ini membatasi dulu wilayah hukum dia tidak bisa keluar, maka
bisa dikatakan itu membatasi hak asasi dan mungkin tujuannya ke upaya paksa tadi. Nah, kalau kembali ke upaya paksa berarti penahanan tadi kita akan bicara secara subjektifnya. Salah satunya adalah mungkin diduga ya akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Nah, tentu ini jadi apa? Jadi posisi tawarnya penyidik karena tidak melakukan penahanan di awal tadi karena dianggap ini masih proses penyidikan, begitu kan? Tetap dibutuhkan keterangannya, tapi kemudian keterangan itu bisa diberikan dalam waktu misalnya 1 minggu. Karena tadi ada wajib lapor di situ kan, dan ada pembatasan juga dalam pencekalan itu tidak seumur hidup begitu, tidak selama dia menjadi tersangka, tapi bisa sampai maksimal 6 bulan atau nanti diperpanjang begitu. Dan sebenarnya Pak Bang Roy Suryo dan kawan-kawan juga punya hak untuk mengajukan keberatan. Nah ini kan sesuai dengan misalnya Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang imigrasi kan. Nah ini tentu menurut saya hal yang harus dilakukan untuk disampaikan juga kepada orang yang dikenai pencekalan tadi bahwa dia juga punya hak hukum untuk melakukan upaya keberatan tadi, begitu. Baik. Dan Prof Dini, di saat yang bersamaan kita ketahui bersama bahwa Roy Suryo CS ini juga mengajukan saksi maupun ahli serta gelar perkara khusus. Perkembangannya seperti apa? Ya, kita tentu mengikuti proses pidana ini ya. Melakukan langkah-langkah advokasi, meminta ada keterangan saksi ahli, meminta gelar perkara khusus, itu merupakan bagian di mana kita terus mengambil langkah-langkah mitigasi, advokasi berhadapan dengan kasus pentersangkaan ini. Apakah nanti akan muncul juga langkah-langkah hukum yang lain secara pidana, ada pra-peradilan, ada tadi misalnya keberatan terhadap pencekalan, itu semua tentu akan menjadi opsi yang perlu didiskusikan secara internal dan putusan apa dari Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang akan menjadi instruksi kepada kami sebagai tim kuasa hukum. Tapi begini Mbak, lagi-lagi saya ingin menarik pola pikir masyarakat ini tidak hanya ke persoalan pidana tadi. Tadi saya katakan ya, kalau itu pendekatannya maka memang pencekalan, penahanan, ada plus minusnya segala macamnya, pengadilan, itu memang satu hal yang pasti akan menjadi bahan diskusi. Cuman kalau saya melihatnya berbeda dengan Pak Ade, dengan segala hormat, tentu motifnya tidak semata-mata sebagaimana disampaikan tadi Bung Roy Suryo, benar-benar setelah saya berdiskusi melihat perjalanan ini yang memang ada semacam keraguan begitu tentang keasilan ijazah Pak Jokowi. Terlebih kalau tadi bicara pencekalan, ijazah Gibran Raka Buming Raka atau soal bagaimana pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Dan kalau perspektif itu yang dilihat, maka tidak heran kalau saya kemudian punya pemikiran yang memang ada soal ya. Kalau ijazah Pak Jokowi salah satu soal utamanya jelas adalah ijazah aslinya belum pernah ditunjukkan. Ini loh ijazah aslinya itu belum pernah ditunjukkan. Yang ditunjukkan berbagai macam format ijazah asli, tetapi ijazah aslinya sendiri belum pernah muncul. Nah, itu menyebabkan berbagai ratusan barang bukti yang kemudian dijadikan dasar itu menjadi tidak bermakna ketika bukti utamanya sebenarnya tidak pernah muncul. Saya ingat dulu kalau pendekatan pidananya ini kemudian tetap ingin dijadikan pegangan, saya ingat kalau tidak salah ada kebijakan di masa Kapolri Pak Tito Karnavian yang pendekatannya menurut saya tepat begitu. Ketika ada laporan tindak pidana korupsi, kemudian tersangkanya merasa yang melaporkan dia ini melakukan pencemaran nama baik, maka yang dilakukan adalah proses laporan pencemaran nama baiknya di hold dulu oleh teman-teman kepolisian. Yang dibuktikan adalah apakah betul ada tindak pidana korupsi atau tidak. Menurut saya itu pendekatan yang tepat begitu. Baik. Bahwasannya tindak pidana korupsinya kalau tidak terbukti ya tidak ada pencemaran nama baik. Kalau kemudian tindak pidana korupsi tidak terbukti, nah itu berarti memang ada kemungkinan pencemaran nama baik. Hal yang sama mestinya secara pidana juga dilakukan untuk kasus dugaan ijazah palsu. Terakhir Mbak, kalau dari perspektif pidana semacam itu, coba kita berpikir dari perspektif ketatanegaraan. Kenapa Pak Roy Suryo kemudian ada kemungkinan kriminalisasi? Kenapa ada dugaan kriminalisasi?
Karena bukan hanya ijazah Pak Jokowi yang sedang diteliti sebenarnya, tapi juga pendidikan Saudara Gibran Rakabuming Raka yang kemudian menghadirkan berbagai persoalan dan itu bisa menjadi pintu masuk, maaf ini penting, pemakzulan, dan karenanya itu menjadi satu perspektif yang tidak bisa dinafikan. Kalau betul ternyata ada persoalan dengan keabsahan Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan sekolahnya, maka Undang-Undang Dasar kita mengatakan salah satu impeachment article adalah ketika tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dan dengan melakukan langkah-langkah pemidanaan semacam ini, itu bisa kemudian menyebabkan upaya advokasi yang menyoal tentang ijazah Gibran Rakabuming Raka juga kesulitan untuk dihadirkan di hadapan publik. Itu juga harus dihitung sebagai salah satu indikasi bahwa ini potensi kriminalisasinya jangan ditutup pintunya. Kemungkinan itu kan tidak ada, demikian. Baik, Prof. Denny. Bang Ade, disimpan dulu apa saja yang ingin diutarakan pendapatnya karena sayang sekali kita harus jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali. Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Ade, kita ketahui ada silang pendapat ini ternyata dari Prof. Denny dan juga apa yang disampaikan oleh Bang Ade sebelumnya. Mungkin ingin menanggapi lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Denny sebelumnya? Bahwa kalau terkait bahwa yang tadi disampaikan Bang Denny bahwa udah negarawan, sampaikan saja, tunjukkan saja. Saya sampaikan sama Bang Denny, emang lu Roy siapa? Hah? Kau siapa? Mau disampaikan nih teliti ijazah saya. Departemen bukan. Peneliti juga abal-abal. Nih sorry nih. Gitu loh. Di apa penelitian kamu? Gitu loh. Penelitian video. Mau disamakan dengan analog. Ini fuslab, bos. Ini uji kertas. Uji fisik analog ini, analog, bukan kakak elektronik nih yang mau diuji secara forensik digital. Tapi kalau yang perlu saya sampaikan bahwa di sini ada penyidik di sini sudah melakukan rangkaian penelitian, ya kan? Penelitian juga di Puslapor, jelas itu diteliti di situ. Terus oh ya udah legowo aja, tunjukin ke siapa? Pendukung Mas Roy CS gitu, yang kalah pilpres kalau ada politiknya nih, ya kan? Yang kalah pilpres gitu loh, lihat nih, ya kesempatan dia tuh nggak itu logika saya tidak masuk Mbak untuk memberikan, ya sorry nih Bang Denny, untuk memberikan kepada kalau saya pun ya memberikan pada orang yang membenci saya, iya kan? Yang sudah mengorkestrasi produksi hoaks dari tahun 2020, ya kan? Nggak seperti itu. Jadi kalau memang mau dibuktikan, ya situ dong buktikan kalau ini palsu, kan Anda yang menuduh. Iya kan? Anda yang menuduh, Anda buktikan ini palsu. Iya kan, sederhana kok. Tapi kan Anda tidak bisa membuktikan itu. Semua penelitian yang Anda lakukan, teman-teman lakukan ini penelitian abal-abal. Bukan penelitian sesungguhnya, karena penelitian sesungguhnya adalah ini ada nggak sih alatnya Mas Roy? Satu aja yang saya mau tanya pada Bang Denny, ada nggak alat uji kertasnya Roy Suryo? Baik. Tahu nggak di Puslapor Mabes Polri itu harganya puluhan miliar bahkan ratusan miliar Pak, hanya untuk menguji tinta loh. Ini alatnya ini luar biasa dan itu sudah bersertifikat. Bahkan ya saya sering berkunjung ke Puslap karena saya banyak kasus menangani tentang pemalsuan tanda tangan, pemalsuan akte dan lain sebagainya. Itu kan di Puslap. Kami sering kunjungan, kami ngobrol dengan orang-orang Puslap. Bahkan mereka menerima dari FBI, Malaysia, bahkan terakhir waktu pertama kali di Puslap itu ijazah Pak Joko Widodo itu sebelumnya 1 bulan sebelum masuk berkas Pak Joko Widodo itu datang Bang, saya sempat ngobrol dengan pimpinan Puslapnya mengatakan bahwa datang dari FBI, ya beberapa negara-negara lain juga
ikut datang dan menjadi contoh ya bahwa puslap kita ini betul-betul kredibel, betul-betul bersertifikat. Jadi sudahlah gini, jangan hal-hal begini mau dimainkan oleh 3 orang yang sampai ke kuburan. Nah, ini etikanya nggak ada, masuk kategori biadab. Iya kan? Jangan ngomong gitu lah, Pak. Iya, masuk. Kenapa? Etikanya tidak ada, Mbak. Bayangin orang datang ke dalam ke kuburan, orang meninggal mau diambil DNA-nya. Coba, Bang. Baik. Coba itu enggak etika itu. Kita balik lagi ke judul ini, Pak Arianto. Apakah Anda melihatnya bahwa ini merupakan langkah yang bisa dikategorikan sebagai defensif dari para tersangka? Apakah langkah yang seharusnya dilakukan oleh para penyidik? Ya, setiap tersangka ya Mbak ya, itu setiap mau diberkas ya, itu masih tetap merasa dia tidak merasa bersalah. Ya, dia menuduhkan kan sama itu, ya itu kan hanya saksi ahli yang dipilih oleh penyidik yang mendukung dia kan gitu kan. Nah, terus kemudian saya juga ada saksi yang meringankan saya. Padahal dari awal dulu penyidik itu memberikan kesempatan pada mereka itu untuk membuktikan bahwa mereka itu tidak bersalah. Mulai dari penyelidikan ketika dipanggil sebagai saksi terlapor, kan dipanggil sebagai penyelidikan itu, kan dipanggil klarifikasi kan. Pada saat klarifikasi itulah dia mestinya membawa bukti-bukti yang bahwa dia itu tidak bersalah, dia itu tidak memfitnah, dia itu tidak mengapa-ngapakan. Entah itu buktinya dari yang dia sendiri atau bukti fisik ataupun saksi ahli yang bisa diajukan. Ketika itu dia dikasih kesempatan, tapi dulu kan tidak datang dia. Saya ditanya yang nggak kait-kaitan ya saya ngapain? Sudah tak ingatkan juga, ini kesempatan Anda untuk membawa bukti-bukti itu kan gitu kan. Jadi kesempatan memberikan bukti yang meringankan itu bukan hanya kemarin itu sampai hampir ditahan itu penyidik tidak pernah memberikan kesempatan. Saya sendiri melihat karena itu, karena proses penyidikan itu kan saya memantau mulai April itu kan. Sejak dia dipanggil sebagai penyelidikan, saya kasih kesempatan. Bahkan ketika ada permintaan gelar itu, saya wanti-wanti ya, Pak Adi juga ada waktu itu. Besok kalau gelar diterima oleh wasidik, tolong Bapak bawa bukti-bukti yang kuat, bawa saksi ahli yang kuat, ajukan ke sana. Betul. Sudah kan gitu kan. Nah, ketika itu gelar yang dibawa saksi ahlinya ya cuma Pak Roy sama Syekh Resman itu doang gitu kan. Itulah contohnya gitu. Tapi, makanya kalau tadi kembali kepada pertanyaan itu ya, itu ya tersangka memang hak tersangka dia itu untuk menunjukkan ini. Nah makanya itu sekarang kalau dia mengajukan itu, sekarang masih memberi kesempatan itu. Oke lah kita tunggu mana yang yang meringankan dia. Itu nanti kalau memang itu ya pasti direcord oleh itu dan kemudian pasti akan dikirimkan ke kejaksaan. Intinya penyidik ini ingin menjamin bahwa dia itu jujur lah. Bukti yang disampaikan ataupun saksi ahli yang meringankan itu ditampung dan kemudian nanti dikirimkan ke kejaksaan. Kira-kira itu aja. Baik, Mas Heri, dengan adanya langkah yang dilakukan oleh tersangka yaitu salah satunya adalah saksi dan ahli serta pengajuan gelar perkara khusus yang kemudian diterima oleh penyidik, apakah ini artinya memang dari penyidik itu masih bisa dikatakan atau dikategorikan gamang terhadap bukti-bukti yang saat ini sudah dipegang oleh penyidik itu sendiri, Mas Heri? Menurut saya tidak ke arah sana ya, bahwa memang semestinya yang dilakukan oleh penyidik adalah memberikan akses luas-luasnya bagi mereka yang berhadapan dengan hukum tadi, apalagi posisi sebagai terlapor, untuk melakukan pembuktian. Nah masalah utamanya menurut saya isu yang paling seksi di situ adalah begini Mbak Windy, terkait dengan akses terhadap bukti tadi. Sejauh mana pihak dari si terlapor tadi itu bisa mengakses bukti tersebut. Karena yang didalilkan kan adalah asli atau tidak. Tentunya dia harus pegang dulu asli atau tidaknya. Jangan sampai itu jadi kunciannya di ujungnya bahwa ternyata memang asli, tapi karena tidak dilihat dengan upaya untuk mendekatkan katakanlah metode ataupun alat ukur untuk menilai tadi tidak ada, akhirnya menjadi salah. Nah tentu harus ini yang diperhitungkan sekali dalam ketika kita berhadapan dengan persoalan hukum, khususnya ketika posisi menjadi terlapor dalam kasus katakanlah dugaan ijazah palsu tadi begitu ya. Yang kedua menurut saya ada persoalan terlalu lamanya proses ini bergulir begitu sehingga muncul celah-celah hukum dan juga persoalan-persoalan yang awalnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa kutubnya karena ditarik kemana-mana. Belum lagi aktor yang mulai
semakin bertambah begitu kan. Iya. Entah itu dalam pusaran tersebut atau mencoba masuk ke dalam pusaran tersebut. Maka tentu penyidik perlu memberikan ketegasan sehingga ada kepastian hukumnya. Kalau saya rasa dalam perkara ini dibutuhkan kepastian hukum dulu untuk perkaranya, apakah dihentikan atau dinaikkan. Karena bicara keadilan prosesnya tentu akan sangat panjang begitu ya. Tapi minimal apakah keyakinan penyidik ini tidak kemudian bergulir dalam tempo yang lama, tapi dalam tempo yang mungkin sesingkat-singkatnya. Baik, Gitu. baik, terima kasih Mas Heri, terima kasih Bang Ade, Terima Pak kasih. Haryanto, Terima kasih. Prof Denny juga terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Sayang sekali Prof Denny, waktu kita sangat terbatas, kami harus akhiri perbincangan kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah bersedia untuk berdialog bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.